Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PPKN. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, untuk lebih jelasnya tentang materi yang akan ibu guru sampaikan, kalian simak baik-baik video berikut ini ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar keajaiban perubahan wujud benda di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, langsung saja kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Bertani garam. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam rasanya akan hambar. Nah, garam dihasilkan dari air laut anak-anak. Jadi garam berasal dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Kalian bisa perhatikan gambarnya ya. Ini berupa tambak ya. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Jadi proses pembuatan garam itu merupakan perubahan wujud penguapan ya anak-anak ya. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Jadi waktunya 210 hari. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba, sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Jadi tidak boleh menunggu musim hujan ya kalau memanen. Kemudian garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, anak-anak, di sini ada percobaan untuk membuat gulali. Coba kita baca dulu ya cara-caranya. Asiknya membuat gulali. Gulali adalah sejenis permen yang terbuat dari gula pasir. Rasanya manis dan mudah membuatnya. Sambil membuat gulali, cermati perubahan wujud yang terjadi. Alat dan bahan yang diperlukan, yang pertama 500 gram gula pasir, yang kedua 250 ml air matang, yang ketiga pewarna makanan, dan yang keempat tusuk sate. Cara membuatnya, campurkan 500 gram gula pasir dengan 250 ml air matang, kemudian tambahkan pewarna jika diperlukan. Aduk campuran tersebut hingga merata, kemudian panaskan di atas api sedang. Aduk-aduk terus hingga mendidih dan airnya mulai berkurang. Setelah itu, angkat dari api dan diamkan sampai adonan mengental. Jika sudah dingin dan mengental, maka adonan gulali tersebut sudah boleh dibentuk. Lilitkan pada tusuk sate dan bentuk menjadi aneka bentuk yang kamu sukai. Nah, contoh gambar gulali seperti gambar yang ada di teks berikut ya anak-anak ya. Perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan gulali mengalami dua bentuk perubahan wujud. Yang pertama mencair dan yang kedua membeku ya anak-anak. Mencair yaitu pada proses saat gula dipanaskan, maka gula yang awalnya bentuknya padat akan berubah menjadi cair. Kemudian perubahan wujud kedua yaitu membeku. Membeku yaitu pada saat gulanya itu membentuk gulalinya ya anak-anak ya. Jadi gula yang dicairkan tadi berupa cair kemudian berubah menjadi permen gulali, jadi padat. Oke, jadi perubahan wujud pada pembuatan gulali ada dua, mencair dan membeku. Kemudian materi selanjutnya adalah pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi itu meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub akan mencair anak-anak. Hal ini menyebabkan permukaan air laut menjadi naik. Dan selanjutnya, jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang, pulau-pulau dunia akan tenggelam anak-anak.
Nah, pemanasan global ini terjadi karena polusi udara yang tinggi. Kemudian, asap kendaraan bermotor dan asap pabrik menyebabkan pancaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi. Nah, ini menyebabkan pemanasan global ya anak-anak ya. Jadi asap pabrik, kemudian asap kendaraan bermotor, itu menyebabkan pemanasan global. Akibatnya suhu bumi menjadi panas. Nah, tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak dari pemanasan global ini. Akibat kesulitannya beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan anak-anak karena bumi yang semakin panas ya anak-anak. Nah, pada akhirnya manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan anak-anak. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Kemudian, mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Nah, itu salah satu contoh mengurangi pemanasan global ya anak-anak. Perubahan wujud pada peristiwa hujan. Siapa anak-anak yang belum pernah melihat hujan? Pasti semuanya sudah pernah melihat hujan ya. Hujan terjadi karena adanya perubahan wujud anak-anak. Nah, perubahan wujud apa? Coba kita baca dulu. Sebagian permukaan bumi berisi air. Ada sungai, danau, kolam, dan lautan yang terisi air. Air di permukaan bumi menguap terkena panas matahari. Uap air akan berubah menjadi awan. Awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Kemudian titik-titik air jatuh ke bumi dan terjadilah hujan. Bisa anak-anak lihat gambarnya. Jadi air laut itu menguap terkena panas sinar matahari ya kan. Kemudian dia berubah menjadi awan. Setelah menjadi awan akan mengembun menjadi titik-titik air. Nah, titik-titik air itu akan turun sebagai hujan anak-anak. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut ini ya. Kita urutkan proses terjadinya hujan berdasarkan penjelasan tadi. Berilah nomor pada kotak yang telah disediakan. Nah, anak-anak di sini sudah ada nomor 1 yaitu ketika air laut terkena menguap ya, air lautnya menguap terkena panas sinar matahari ya kan. Jadi air laut menguap terkena panas sinar matahari. Kemudian setelah air laut menguap terkena panas sinar matahari, maka uap airnya akan berubah menjadi awan. Mana kira-kira nomor 2 berubah menjadi awan? Ya, benar. Kemudian setelah menjadi awan, maka uap air tersebut akan mengembun menjadi titik-titik air atau bisa disebut dengan mendung ya anak-anak. Nah, itu proses nomor 3. Kemudian setelah itu titik-titik air tersebut akan turun menjadi hujan. Nah, nomor 4 itu ya, titik-titik air yang turun sebagai hujan. Nah, ini tadi adalah proses terjadinya hujan. Nah, mari rangkum pengetahuanmu tentang perubahan wujud di sekitarmu. Nah, anak-anak di sini ada tabel tentang peristiwa dan jenis perubahan wujud yang terjadi serta penjelasan perubahan wujudnya. Untuk yang pertama yaitu bertani garam. Nah, tadi bertani garam mengalami perubahan wujud menguap ya, anak-anak ya. Penjelasannya, air laut menguap yang tersisa menjadi butiran garam. Jadi, proses bertani garam merupakan perubahan wujud yang terjadi adalah menguap. Ini kan? Oke, yang kedua membuat es krim. Kira-kira jenis perubahan wujud apa yang terjadi pada peristiwa membuat es krim? Ada yang tahu? Ya, membuat es krim jenis perubahan wujud yang terjadi adalah membeku, yaitu dari cair menjadi padat. Nah, penjelasannya, adonan es krim itu kan berbentuk cair anak-anak, kemudian membeku menjadi padat. Nah, pada peristiwa inilah disebut dengan perubahan wujud membeku. Kemudian embun pagi itu jenis perubahan wujud yang terjadi adalah mengembun ya anak-anak ya. Embun pagi itu mengembun. Uap air di udara berubah menjadi partikel air. Jadi mengembun itu dari gas menjadi cair ya anak-anak. Nah, anak-anak selanjutnya kita akan belajar tentang PPKN tema 3, subtema 3 yaitu materinya tentang peran di sekolah. Nah, coba perhatikan baik-baik ya penjelasan video Ibu Guru berikut ini.
Peran di sekolah. Ada berbagai peran yang dapat kita temui di sekolah, seperti kepala sekolah, guru, siswa, penjaga sekolah, petugas kebersihan, dan juga pustakawan anak-anak. Setiap peran memiliki tugas dan kewajiban masing-masing. Semua peran tersebut sebaiknya dijalankan dengan baik dan sungguh-sungguh. Berikut adalah akibat jika peran di sekolah diabaikan atau tidak dilaksanakan. Nah, akibatnya apa saja ya? Misalnya peran yang pertama, kepala sekolah. Nah, jika peran kepala sekolah diabaikan, maka yang terjadi, sekolah tidak akan maju karena tidak ada pemimpin sekolah. Kemudian guru kelas. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika guru kelasnya tidak ada atau perannya itu diabaikan? Maka yang terjadi, kegiatan belajar pun tidak bisa berlangsung dengan baik. Kemudian petugas perpustakaan anak-anak. Nah, akibat jika peran petugas perpustakaan diabaikan di sekolah, maka yang terjadi, siswa akan kesulitan meminjam buku karena pustakawan itu tugasnya adalah untuk menjaga perpustakaan anak-anak. Kemudian penjaga sekolah. Apa yang terjadi jika peran sekolah sebagai penjaga sekolah diabaikan? Maka yang terjadilah pencurian di sekolah anak-anak. Nah, kemudian selanjutnya peran petugas kebersihan. Apa yang akan terjadi jika peran sebagai petugas kebersihan diabaikan di sekolah? Iya, yang terjadi maka lingkungan sekolah akan menjadi kotor. Selanjutnya yang terakhir, peran sebagai penjaga kantin. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika sekolah tidak memiliki penjaga kantin? Iya, yang terjadi adalah siswa akan kesulitan membeli makanan anak-anak. Nah, tadi akibat jika peran atau tugasnya diabaikan ya. Nah, sekarang kita belajar tentang tugas warga sekolah. Setiap warga sekolah memiliki peran masing-masing. Tugas siswa adalah belajar dengan baik dan menaati semua peraturan sekolah. Kemudian, tugas seorang guru adalah mengajar dan mendidik siswa. Selanjutnya, menurutmu apa tugas kepala sekolah pada gambar berikut ini? Kira-kira apa ini anak-anak? Iya, memberikan pengarahan ya kan pada saat upacara bendera. Oke, peran dalam kelompok. Saat mengerjakan tugas berkelompok, setiap anggota kelompok memiliki perannya masing-masing. Nah, pembagian peran pada saat berkelompok itu harus dilaksanakan dengan adil ya anak-anak ya. Jadi pembagian tugasnya harus adil. Tugas kelompok akan berjalan lancar jika semua peran atau semua orang melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, pembagian peran dalam kelompok juga membuat kegiatan menjadi lebih cepat selesai. Jadi pembagian tugas akan mempermudah kita ya, tugasnya akan mudah cepat selesai. Oke, baik anak-anak, terima kasih. Cukup sekian ya kita belajarnya. Sampai berjumpa pada pertemuan berikutnya. Selamat belajar anak-anak, Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat.